Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Dan saya percaya setiap kita dimanapun saudara berada, kita adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita ada di hati Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap tugas dan pekerjaan kita, saya rindu kita dibekali oleh firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya memberikan tema dari renungan pada hari ini, diberkati dan tetaplah rendah hati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Raja Uzia dinobatkan menjadi raja di usia yang sangat muda. Tetapi firman Tuhan berkata 52 tahun dia memerintah Yerusalem. Saudara, kita melihat dari hidup Raja Uzia dikatakan ketika dia muda, dia diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Dikatakan dari usia muda sampai dikatakan dia meninggal, ada pribadi yang senantiasa mengingatkan dia, yaitu Sakaria. Pertama, takut akan Tuhan. Sakaria mengajarkan dia untuk hidup takut akan Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan, selama Sakaria hidup, dia terus mengingatkan Raja Uzia takut akan Tuhan, mencari Tuhan. Jadi kita melihat di sini dikatakan firman Tuhan memang berkata di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang keempat, carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara, selama Uzia mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan membuat dia berhasil. Firman Tuhan berkata ketika dia berperang melawan musuh-musuhnya, Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, bahkan namanya termasyhur sampai di negeri Mesir. Bukan hanya itu, dikatakan dia memiliki tentara yang luar biasa, memiliki peralatan perang yang hebat, bahkan dikatakan peternakannya, pertaniannya, bahkan dikatakan rakyat yang dia pimpin itu dikatakan mereka makmur, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat perjalanan hidup Raja Uzia. Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-16, dikatakan di sini ayat 16, setelah ia menjadi kuat, setelah dia diberkati, setelah apa yang dia lihat semuanya itu sukses berhasil, firman Tuhan berkata, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, kita melihat di sini ada satu pelajaran berharga buat kita, menjadi pokok pikiran bagi kita semua. Ketika karir kita menanjak, usaha kita diberkati, baik yang duduk di pemerintahan, baik saudara yang ada di TNI, yang ada di Polri, yang ASN. Ketika engkau memiliki kedudukan yang tinggi, jangan menjadi sombong dan tinggi hati. Ingat, kedudukan, pangkat, kekayaan, itu hanya titipan Tuhan buat kita. Itu adalah hanya anugerah yang Tuhan berikan buat kita untuk kita nikmati. Tetapi catatan di sini yang untuk kita ingat semua, kadang memang kita sebagai manusia, ketika kita memiliki itu semua, memang seringkali terbersit dalam hati kita ada kesombongan, tinggi hati. Dan saudara tahu firman Tuhan berkata di sini, orang yang tinggi hati itu tidak disukai oleh Tuhan. Kita mau belajar dari hidup Daud. Dia berkata di dalam 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayat 16, dia berkata begini. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud dia menyadari
dari mana Tuhan ambil dia. Tetapi ketika Tuhan pakai dia menjadi raja yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan berkata, Daud tidak pernah sombong. Tetapi Daud tetap ingat akan Tuhan. Bahwa semua yang dimilikinya, kemasyuran, kekayaan, kemewahan, itu hanyalah anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga dia berkata, siapa aku ini Tuhan? Sehingga Engkau memberkati aku sampai sedemikian ini. Ini pelajaran buat kita semua. Biarlah kita mau seperti Daud. Tetap rendah hati, tetap mengucap syukur apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan saya percaya ketika kita senang dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, ada tindakan, ada upaya untuk mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena ketika kita mencari Tuhan, kekuatan Tuhan berikan buat kita. Ketika Tuhan ada di dalam kita, kita boleh melihat betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan. Hari-hari ke depan yang akan kita lewati semakin hari semakin suram. Tetapi percayalah apa kata firman Tuhan. Kalau engkau mencari Tuhan dan kekuatannya, Tuhan akan menolong dan memberkati, melindungi kita semua. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetaplah miliki kerendahan hati ketika engkau diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau ingatkan kepada kami, siapakah kami ini? Kami adalah manusia-manusia yang dipakai oleh Tuhan. Supaya hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun kami ada. Dan kalaupun kami diberkati Tuhan, ajari kami untuk mempergunakan berkat Tuhan itu untuk kami bisa berbagi satu dengan yang lain. Dan terima kasih untuk Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap memiliki kerendahan hati. Dan biarlah hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan, berkati kami semua. Berkati keluarga, rumah tangga kami, kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dan kami pun percaya Engkau juga memberkati bangsa Indonesia ini. Karena kami percaya Tuhan, hatimu ada untuk Indonesia. Berkati Indonesia dengan damai sejahtera. Supaya bangsa kami, pemerintah kami bisa senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Amat terlebih jadikan pemerintah kami, pemerintah yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, segala puji bagi Engkau. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan kekal buat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, amin.